Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, semoga yang nonton sehat-sehat terus ya dan ya lancar-lancar terus karirnya. Terima kasih udah support Backend Magang sampai sejauh ini. Oke, biar nggak banyak cincong, kita langsung aja. Intinya Backend Magang tuh dalam video ini bakal bahas tentang blockchain dan ya Golang gitu. Intinya kayak gimana sih bikin blockchain pakai Golang, bakal seperti itulah ya nanti. Kenapa ya, ini salah satu request juga sih dari temen, karena tuh sekarang kalau dilihat kan ada nih, bahkan agak banyak di lowongan Golang Engineer yang nanti salah satu requirement itu adalah tentang blockchain itu gitu loh. Nah ini seberapa keterkaitannya sih antara blockchain dan Golang ya kita bakal bahas di sini. Oke, untuk sebelumnya itu kita bakal bahas apa sih blockchain ini dulu. Nah ini kira-kira seperti ini ya. Simpelnya, blockchain itu adalah catatan digital transaksi yang didistribusikan lah tuh ya dan ke-share gitu, dibagi di antara node-node jaringan komputer. Nah, setiap transaksi dalam blockchain itu disebut sebagai blok dan terhubung dengan blok lainnya ini menggunakan teknik kriptografi. Kriptografi, belibet susah banget nyebutnya. Kriptografi. Nah, itulah ya. Nah, di sini saya punya ilustrasi gambarnya ini seperti ini. Nah, bisa dilihat di situ pada gambarnya kan ada node 1, 2, 3. Nah, di dalam ini yang disebut si blok-blok ini nih. Nah, blok-blok yang saling terhubung ini yang kita sebut sebagai blockchain. Bahkan bukan semuanya terhubung ini ya. Jadi ini kan setiap node ini nanti saling terhubung juga nih dalam jaringan. Nah, itu tuh keseluruhan itu sebenarnya disebut dengan blockchain. Sorry ya. Nah, kalau transaksi-transaksinya ini yang disebut dengan blok. Itu seperti itu. Jadi kita bisa anggap ya si blockchain ini sebagai database terdistribusi lah, tapi secara khususnya seperti itu. Dan dalam database ini tuh setiap catatan ini unik, gak bisa dirubah. Dan setiap catatan kecuali yang pertama, ini garis bawahnya di sini kecuali yang pertama itu bakal berisi referensi ke catatan sebelumnya. Dan setiap catatan itu memiliki hash yang mengidentifikasi catatan tersebut dan memastikan bahwa setiap apa bilang itu upaya gitu untuk proses mengubahnya itu bakal terdeteksi gitu. Jadi kalau ada upaya untuk mengubah catatan itu akan terdeteksi. Seperti itulah. Dan setiap apa ya, setiap si perangkat ini yang menjadi bagian dari jaringan ini tuh memiliki salinan semuanya ini gitu, salinan database ini. Dan eh, dalam prosesnya nanti ketika akan menambahkan suatu catatan, suatu blok ini, itu nantinya semua perangkat itu harus setuju gitu bahwa catatan itu tuh valid gitu menggunakan ya mekanisme konsensus lah gitu. Dan baru bisa apa namanya ditambahkan ke dalam si database ini kalau kita asumsikan ini adalah sebagai database. Ini seperti itulah ya. Apalagi ya kalau dari gambar ini ya. Oh ya, kalau tadi kan saya sebut node-node. Nah, maksudnya apa sih si node ini gitu ya. Kalau yang agak kurang jelas, intinya si node ini tuh komputer lah ataupun ya perangkat lain lah yang intinya tuh dia tuh terhubung ke jaringan blockchain, itu baru disebut node. Jadi node ini bisa berupa komputer pribadi bisa, server bisa, terus kayak perangkat-perangkat yang smart gitu kayak sensor IoT itu juga bisa. Dan intinya tuh setiap node ini apa harus punya software khusus gitu yang memungkinkan mereka tuh buat berpartisipasi dalam jaringan blockchain. Nah, itu yang nanti disebut dengan node lah ya. Ya seperti itu. Dan apalagi ya yang jadi frequent asked question ya. Kayak si blockchain ini sendiri ya, si blockchain ini sendiri. Jadi kan setiap node ini seperti saya udah sebutkan tadi, dia tuh menyimpan salinan lengkap dari si blockchain. Jadi ini kayak termasuk ledger yang terdistribusi lah gitu. Ledger tuh apa sih bahasa Indonesianya? Buku yang gede itu loh. Ya, seperti itu yang itu dia tuh terdistribusi yang berisi semua nih, semua transaksi yang pernah terjadi di dalam blockchain. Jadi kayak dari transaksi pertama sampai yang sekarang itu seperti itu. Nah, informasi ini nih itu disimpan dalam format yang disusun dan terenkriptnya segitu untuk memastikan keamanan dan integritas datanya. Seperti itulah ya. Dan kalau secara untuk distribusi datanya, pokoknya setiap kali sebuah transaksi atau blok baru ditambahkan ke dalam si blockchain ini ya,
si jaringan blockchain ini. Nah, informasi itu tuh bakal disebar ke seluruh node yang ada dalam jaringan. Nah, ini makanya nih setiap node ini akan punya data yang sama. Jadi setiap ada yang baru, mau dari node manapun dia bakal disebar dan nantinya semua bakal punya yang sama. Ini seperti itu. Jadi itu buat apa ya? Itu untuk melakukan verifikasi dan validasi lah kalau blok ini tuh valid nih, seperti itu. Oke. Selanjutnya tuh kita lanjut ke, nah ini dari tadi kan kita udah sebut blok ya, biar lebih jelas ya. Pokoknya simpelnya tuh blok itu kumpulan data. Nah, si blok yang bergabung ini itu yang disebut blockchain, seperti itu. Dan kalau tadi kita kembali ke gambar tadi, harusnya tadi gambarnya di sini aja kali ya. Nah, ini nih kalau kita kembali ke si gambar ini tadi, intinya blok itu punya properti seperti ini ya. Dia tuh ada datanya jelas, data yang direkam di situ. Terus ada hash block, yaitu kita bisa sebut sebagai ID block gitu, yang dihasilkan menggunakan kriptografi. Terus ada hash block sebelumnya, dan itu adalah hash kriptografi dari blok yang terakhir gini. Jadi itu kenapa tadi saya bilang dia tuh punya referensi ke blok sebelumnya, itu seperti itu. Terus ada timestamp juga, itu adalah waktu untuk blok itu ditambahkan atau dibuat ke dalam blockchain. Nah, terus dia tuh ada yang namanya POW atau bisa disebut sebagai proof of work. Jadi POW itu singkatan ya dari proof of work. Apa sih POW itu, Bang? POW itu adalah jumlah usaha lah yang diperlukan untuk mendapatkan hash block saat ini, ya, seperti itu. Itu nanti bakal dijelasin nanti sih. Kayak intinya si blok itu ya. Jadi blok banyak, blockchain, ini seperti itu gampangannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kapan sih kita menggunakan si blockchain? Ini juga sering ditanya nih. Ini penting juga sih menurut saya sih. Intinya tuh karena strukturnya tadi ya. Karena strukturnya si blockchain itu bakal guna banget ketika kita ingin membangun sistem yang membutuhkan desentralisasi dalam skala besar ya. Jadi ini bukan butuh tersentralisasi, justru terdesentralisasi dalam skala besar. Terus membutuhkan data yang nggak bisa diubah setelah ditambah ke sistem, sama ketika kita membutuhkan transparansi dan integritas dalam sistem kita. Itu seperti itu. Nah, kalau aplikasi yang paling umum menggunakan teknologi blockchain ini ya teman-teman udah pasti ngerti lah ya. Itu pasti ya hubungannya dengan cryptocurrency. Nah, itu udah jelas pakai blockchain. Tapi ya nggak cuma itu ya, kayak keuangan terdesentralisasi juga lah, itu seperti itu. Selain itu juga kayak sistem voting itu bisa juga menggunakan si blockchain ini. Terus kayak selain voting apa lagi ya, kayak manajemen rantai pasokan tuh bisa juga, bahkan kesehatan bisa juga menggunakan blockchain ini. Pokoknya selama memenuhi kebutuhan yang tadi udah disebut di awal ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, kenapa sih kok banyak banget pembuatan si blockchain ini menggunakan Go gitu ya. Nah, ini bakal kita jelasin. Intinya seperti ini ya. Kalau yang pertama itu kan fitur dan fungsionalitas yang unik. Intinya tuh kayak Go tuh kan cocok gitu untuk membangun blockchain, karena si Go ini kan dia tuh memungkinkan kita membuat aplikasi yang sangat efisien gitu kan, dan dengan performa tinggi tapi dengan usaha yang sedikit. Dia nggak makan banyak banget resource-nya, seperti itu. Dan Go ini juga bilangnya itu, kalau di sini kan paralelisme dan konkurensi itu karena Go itu kan dia bisa mengelola ribuan rutin gitu loh. Ribuan Go rutin tuh bisa dikelola dengan baik lah. Jadi ada kemampuan di situ. Jadi sangat cocok nih, karena untuk si blockchain ini kan dia sangat penting yang namanya paralelisme dan konkurensi, seperti itu. Dan kalau buat saya sendiri ini yang ketiga ini si garbage collection. Nah, ini yang paling penting sih. Terus sebenarnya ada lagi ya, kayak misalnya kan si Go ini tuh dia mengkompilasi aplikasinya itu ke kode mesin secara jadi single binary gitu kan, jadi lebih ringan. Terus juga ya Go ini jelasnya mendukung beberapa OS lah ya gitu kan, dan arsitektur proses juga gitu loh. Jadi ya lebih mudah juga kan si Go ini diimplementasikan di infrastruktur server gitu loh. Ya, kembali ke garbage collection ini tadi, apa sih ya garbage collection untuk yang belum tahu ya, dan keterkaitannya dengan blockchain. Intinya gini loh, kalau di Go itu kan kita bilang itu kayak
proses si Gearbest Collection ini tuh otomatis gitu loh. Kita nggak usah mikir lagi gitu. Dimana si Golang ini secara dinamis lah, dia tuh bakal mengelola alokasi dan penghapusan memori-memori yang udah nggak dipakai lagi sama si program. Nah ini yang dimaksud dengan Gearbest Collection tuh itu. Jadi si Go tuh udah kita nggak perlu mikir lah, dia udah bakal ngurusin masalah memori-memori yang udah nggak kita pakai lagi. Jadi dia langsung bersihin itu. Jadi ketika sebuah variabel ataupun objek itu nggak lagi dipakai, atau nggak lagi ini apa sih, bahasa aku agak takutnya beda. Nggak lagi tuh maksudnya tidak lagi gitu, apa sih? Ya udah nggak dipakai gitu ya, takutnya tuh nggak lagi tuh kayak nggak sedang tuh. Intinya pokoknya itu dia udah nggak dipakai gitu oleh sistem kita, udah nggak digunakan oleh program kita. Nah, si Gearbest Collection ini yang bakal menghapus si memori yang dialokasikan untuk variabel dan objek tersebut gitu loh. Jadi ini bakal apa ya bilangnya tuh, membebaskan resource lah, terutama untuk daya memori gitu ya, supaya bisa dipakai sama yang lain, dia seperti itu. Nah, keterkaitannya dalam konteks blockchain itu kan si pengolahan memori yang efisien ini tuh penting gitu loh. Karena blockchain ini kan kita sering banget namanya mengelola volume data yang besar ya dalam urusan si blockchain ini gitu loh. Terus apa ya, si blockchain ini kan juga cenderung menyimpan data transaksi secara permanen gitu kan. Jadi ini memerlukan ya memori manajemen yang baik lah untuk menghindari ya keboboran memori gitu kan. Terus atau penggunaan memori yang berlebihan juga, yang intinya itu dapat menyebabkan kinerja yang buruk lah gitu dalam kegagalan sistemnya seperti itu. Nah, si Gearbest Collection ini tuh juga membantu memastikan kalau memori yang nggak lagi digunakan oleh blockchain itu kan supaya cepat secara otomatis dibersihkan. Jadi ini yang bakal apa ya bilangnya tuh, menjaga kinerja dan stabilitas si blockchain ini gitu loh. Jadi ya keterkaitannya tuh seperti itulah ya. Kalau menurut saya itu yang paling bikin oke itu si Gearbest Collection ini gitu loh. Nah, di sini nih apa ya? Kita bakal bikin contoh codingnya juga ada nih saya buat untuk apa ya bilangnya tuh, ngebikin si blockchain ini gitu. Jadi ini kodenya akan saya share. Nanti ini sih saya bakal taruh di deskripsi juga ya, link GitHub-nya kalau teman-teman mau clone. Biar bisa dipelajarin juga nanti diri sendiri ya. Di sini saya liatin dulu. Nah, kira-kira code-nya seperti ini. Ini kalau dilihat ini harusnya kelihatan sih. Kalau nggak kelihatan ya pakai yang HD sih khusus untuk menit-menit yang ini gitu. Intinya tuh pertama ya kita bakal bikin si struct-nya nih ya, struct untuk si bloknya itu sendiri. Dan di sini kita juga ada si blockchain yang intinya dia kumpulan si blok yang seperti kan. Nah ini seperti yang saya tadi udah contohin nih, ada indeksnya, ada timestamp, data, previous hash, ada hash seperti ini. Terus di sini saya buat juga metode untuk calculate hash. Saya ada metode untuk generate block. Terus saya juga ada metode untuk validasi si bloknya seperti ini. Nah, intinya sih kalau di main program itu saya cuma bakal membuat si genesis bloknya, terus genesis block hashnya. Nah, baru nih saya bakal bikin blockchain terus nambahin si genesis bloknya juga seperti itu. Dah kira-kira sih sebenarnya seperti ini aja sih. Intinya sih dalam contoh ini tuh apa ya bilangnya tuh, dalam contoh ini tuh saya cuma nyontoin gimana sih membuat struktur data untuk si blok dan blockchain gitu loh. Sama di sini saya ada fungsi-fungsi yang udah saya sebut tadi ya di sini. Ada calculate hash. Nah, calculate hash ini saya buat itu untuk menghitung hash dari sebuah blok seperti itu.
Terus di sini saya ada generate block nih buat bikin blok baru. Dan ini ada blok valid ini ya untuk memvalidasi nih, memeriksa keabsahan sebuah blok ya, seperti itu. Intinya si program ini tuh bakal ya mencetak informasi tentang ya genesis bloknya lah, sama blok baru yang ditambahkan ke blockchainnya, dan si validitas dari ya keabsahannya ya, pokoknya kalau si blok ini tuh valid nih, seperti itu. Jadi ini sebenarnya simpel aja sih, kalau ini saya jalanin dia cuma seperti ini aja sih. Ini saya coba jalanin. Nah, ini cuma seperti ini. Ini ada new block ini, data genesisnya ini, dan blok ini berhasil valid. Di sini saya belum buat gimana sih kayak proses mining gitu, belum ada di sini. Nantilah saya akan buat lagi, itu kayaknya bakal lebih panjang sih penjelasannya kalau sampai ke sana. Akan lebih mendalam juga. Tapi intinya di sini teman-teman bisa belajar proses blockchain tuh kira-kira seperti ini ya. Jadi ada generate block, calculate hash-nya, terus ada validasi untuk memvalidasi setiap blok baru yang ditambahkan ke dalam si blockchain. Itu seperti itu. Jadi nanti bisa teman-teman clone biar kalau mau di clone ya, nanti saya taruh link GitHub-nya. Oke, kira-kira gitu aja. Saya mohon maaf banget ya, hari ini saya banyak banget belibet ya. Nggak tahu nih guys, tenggorokan saya agak kurang enak. Jadi oke, gitu aja. Intinya Golang dan blockchain itu seperti itu. Kayaknya nanti saya bakal buat yang lebih lagi sih untuk blockchain dengan Golang ini. Ini untuk perkenalan dulu, untuk mengenal dulu tentang blockchain ya, maksudnya seperti itu. Jadi ya terima kasih, jangan lupa support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Dan terutama jangan lupa share ya, karena siapa tahu nih ada teman-teman kita yang lagi ada masalah yang sama gitu, yang dengan video ini bahas mungkin jadi bisa terbantu, itu seperti itu. Sekali lagi terima kasih dari saya. Sekian Backend Magang.